Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita mulai, kita muliakan masjid ini, hati kita, jasad kita, ruh kita dengan melafalkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, sehatkan rohani hamba, sehatkan jasmani hamba. Ya Allah, sembuhkan penyakit rohani hamba, sembuhkan penyakit jasmani hamba. Ya Allah, bersamailah hidup kami dengan kasih sayang-Mu yang sempurna. Amin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa menjalankan ibadah yang mana ibadah ini adalah ibadah yang penuh dengan barokah, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan maghfirah, bertepatan dengan bulan Ramadan. Maka jadikanlah bulan ini menjadi bulan untuk kita berpesta amal, melakukan sesuatu, beli yang itu kita lakukan untuk akhirat. Maka Allah tetapkan siapa yang nanti diberikan surga dan Allah tetapkan siapa nanti yang tertunda surganya. Tergantung dari seberapa jauh kita ini beramal untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lahir itu Allah sudah mencatat tempat duduk kita. Jadi tempat duduk ibu-ibu yang bersandar di tembok, yang selonjor, itu Allah sudah catat itu. Jauh sebelumnya. Yang bapak yang pakai kursi, itu Allah catat. Dan hari ini tidak akan tertukar tempat duduk kita. Maka yang menjadi masalah itu kadang kita itu membawa berita dunia untuk membawa hidup ini ke akhirat. Sesungguhnya, seharusnya berita akhirat itu kita bawa untuk dunia. Bukan dunia ini kita bawa beritanya untuk akhirat. Harus kita balik. Kenapa orang itu yang sudah dijamin Allah rezekinya, dijamin Allah segala sesuatu apa yang diinginkan, usianya, kematiannya, jodohnya, rezekinya ditentukan Allah. Kenapa masih banyak orang panik, takut, ragu, bahkan ada yang stres? Karena orang itu tidak memahami bahwa sebenarnya kalau memahami berita dari langit, pasti dunianya itu akan menjadi kenikmatan. Kadang banyak orang saya temui itu masalah yang paling besar itu masalah apa? Rezeki. Miskin, kaya, terus apa itu? Dalam mencari rezeki, menipu, berbohong, bekerja siang malam sampai meninggalkan sholat, meninggalkan sesuatu yang diperintah Allah. Ketakutan dengan rezeki besok. Kenapa takut? Ini yang menjadi masalah. Seharusnya ketika kita itu tahu tentang berita yang ada
di akhirat, yang ada dalam Al-Quran ini adalah berita-berita akhirat, kita bawa dalam kehidupan dunia, pasti dunia itu akan kita nikmati. Pasti itu. Kenapa kita takut dengan rezeki? Orang yang takut dengan rezeki karena apa? Hidupnya itu, dia itu jauh dari ayat-ayat Allah. Dan kadang kita memahaminya kurang paham. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah Al-Qur'an ini, berita akhirat ini kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita punya harta, jangan harta itu kita makan sendiri kalau kita ingin akhirat. Bukankah Allah menyampaikan, kalau kita punya harta, berikanlah sebagian harta kita itu untuk fisabilillah, untuk perjuangan menegakkan agama Allah, untuk memikirkan orang miskin, untuk membangun masjid. Tapi kadang kita di dalam mengeluarkan itu masih hitung-hitungan. Barang siapa yang hartanya itu memusingkan diri kita, kita memikirkan harta selama hidupnya di dunia, maka hidup kita itu akan sempit. Dan matinya besok, harta itu akan memakan jasad kita. Hidup itu kita nikmati. Seharusnya kita balik bagaimana harta itu yang memikirkan kita. Bukan kita yang memikirkan harta. Tapi harta yang memikirkan kita. Sehingga apa? Orang yang hartanya itu, diri kita itu dipikirkan harta yang ada dalam genggaman kita, maka dalam kematiannya, di alam kubur itu, nanti harta akan menyelamatkan jasad kita. Menyelamatkan siksa kubur kita. Tapi kadang kita tidak paham. Alhamdulillah, Pak. Saya itu kan mendirikan pesantren tahfidz di Stopadan. 3 tahun. Gratis. Santrinya maksimal 50. Padahal gratis. Bahkan yang sebelah anak-anak nggak mau tahfidz. Kenapa? Padahal gratis loh ini. Tapi cuma ya malah dari luar semuanya santrinya. Memang pesantren itu saya gratiskan. Kenapa? Karena saya itu mau jual beli dengan Allah, bukan dengan dunia. Ditanya santri saya, pernahkah bayar? Tidak. Malah justru ketika kita menggratiskan santri untuk kita didik menghafal Al-Quran, sebenarnya santri itu adalah dagangan dari Allah yang diberikan Allah kepada kita. Terus kita jual santri itu. Cara menjualnya santri itu kita didik, kita ajari menghafal Al-Quran, memahami agama, dan nanti insya Allah kita itu nanti usaha kita, ikhtiar kita akan dibeli Allah. Saya tidak takut dengan apa itu untuk operasional santri gimana. Setiap santri yang daftar di tempat saya nggak pernah saya nolak, pasti saya terima karena itu harta, karena itu apa? Dagangan dari Allah yang akan saya jual. Ini Pak. Jadi jangan takut. Jangan takut dengan kita itu. Dengan rezeki yang sudah ditentukan Allah. Selama corona, alhamdulillah Pak. Pesantren saya nggak pernah libur. Nggak pernah libur. Jalan terus. Kajian tausiah hati tiap pagi terus saja. Dan alhamdulillah mulia. Tidak ada sesuatu yang itu berdampak. Kenapa? Karena satu, ketika kita itu yakin berita akhirat kita bawa dalam kehidupan di dunia ini, pasti kita itu akan dijaga Allah. Hidup kita dijaga, terus masalah kita itu diselesaikan oleh Allah. Tanpa kita meninggalkan ikhtiar, yang ikhtiar itu benar-benar ikhtiar yang lurus. Bukan ikhtiar yang biasa kita pikirkan sendiri. Harus yang lurus. Maka Bapak Ibu saya hormati, jadikanlah harta itu menjadi kemuliaan hidup kita. Saya 2 tahun ini buat pesantren Pak. Yang satu di Samigaluh, yang banyak gerejanya. Saya buat sekarang lantai 3, sudah habis 3M. Di UMY, saya baru pembebasan tanah 2000 meter.
Kalau itu sudah jadi, ada yang mau wakaf 2.000 meter. 2.000 meter, saya didatangi Pak Ustadz mau beli tanah enggak? Katanya mau cari tanah, iya untuk pesantren. Berapa harganya? 1 meter 1,5 juta. Berarti kalau 2.000 meter 3 miliar. Gimana Pak? Bismillah saya beli. Saya langsung ngomong sama Allah, ya Allah alhamdulillah tanah sudah saya beli. Berbohong pada Allah itu boleh. Karena kalau kita, ya Allah bebaskan tanah ini, ya Allah berikanlah saya rezeki, ya Allah untuk ini. Itu biasa. Allah sudah tahu kalau kita itu mau beli tanah. Dan kita tidak punya uang, Allah sudah tahu. Maka sesuatu yang sudah Allah ketahui, kita balik syukurnya itu tingkat tinggi. Ya Allah tanah sudah saya beli. Allah akan takjub, masa Allah kamu belum punya uang, bilang sudah dibeli. Kalau ibu sakit, bapak sakit, doanya sederhana, ya Allah saya sehat. Kita sakit, Allah sudah tahu kalau kita sakit. Maka sesuatu yang sudah diketahui oleh Allah, bagaimana Allah itu bisa takjub. Ya Allah saya sehat ya Allah. Kita nggak punya uang, ya Allah saya punya uang. Pasti itu nanti Allah dekatkan rezeki itu. Masalah itu akan Allah hilangkan. Corona itu juga gitu. Ya Allah alhamdulillah saya jauh dari corona. Alhamdulillah Pak. Kenapa saya menolak jadi imam? Khilafiyah boleh ya. Karena saya itu kalau jadi imam syaratnya satu. Sawu sufu fakum fa inna tasbiyata sufu min tamamis sholat. Karena tempat saya itu enggak ada jarak Pak. Rangkap terus. Sampai hari ini, alhamdulillah sehat semua jamaahnya. Maka saya itu kalau jadi imam takutnya kalau pertanggungjawaban di akhirat itu ditanyakan sama Allah. Makanya saya jadi makmum saja. Tapi kalau mau rapat saya jadi imam kan gitu. Kalau jadi imam ya nanti suratnya panjang-panjang paling 1 rakaat ya 1 juz gitu ya. Insya Allah nanti saya tidak diundang dan ibu-ibu muntah. Ya, ini. Kilah-kilah boleh. Maka saya menghormati, maka saya jadi imam, jadi makmum saja. Ini Bu. Pak, minta 100 juta untuk DP tanah, belum punya uang saya. Loh, ini mau beli benar atau tidak? Benar. 3 miliar kok cuma DP 100 juta enggak ada. Turun 50 juta enggak punya. 30 juta saya belum punya. Akhirnya dia pulang. Datang lagi ke rumah saya, ini jadi enggak Pak Ustadz? Jadi. Dia malah ngobrol, bla 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 bla. Saya bilang, Pak, yang bisa membeli tanah bukan uang, tapi Allah. Kun fayakun Allah besok kebeli bisa Pak. Bukan uang Pak, tapi Allah yang bisa membeli. Orang lapar itu bukan nasi yang mengenyangkan, tapi Allah yang mengenyangkan. Orang sakit 1 sendok sudah kenyang. Tukang beca mungkin bisa 1 piring belum kenyang, yang mengenyangkan Allah. Saya ngobrol gitu, akhirnya apa? 1 bulan ke rumah saya, dia berpikir, Pak, saya lihat Pak Ustadz 1 bulan tidak ngasih DP, saya tahu Pak Ustadz itu nggak punya uang. Nah, itu yang saya harapkan. Pikiran itu ya. Wah, benar Pak. Pak, uang itu hanya alat. Saya itu cuma bertransaksi sama Allah Pak. Yang membayari biar Allah, bukan uang Pak. Saya merubah pola pikir orang kalau beli harus pakai uang. Tidak Pak. Saya membawa berita akhirat ke dunia, bukan dunia untuk menyelesaikan akhirat. Akhirnya, oh gitu ya Pak. Akhirnya apa? 3 miliar jadi 800 juta Pak. Berarti Bapak itu sedekah 2 miliar 200 juta. Jadi 800 juta. Ya udah Pak, saya minta DP-nya 800 juta, sekarang DP 20 juta. Besok minggu ya Pak ya, saya bilang gitu. Bapaknya itu, ini Ustadz Kerim. Akhirnya apa? Saya bilang, akhirnya saya kasih. Pesantren saya itu saya buat satu. Apa? Saya mencari donasi bukan dari orang-orang kaya, dari fakir miskin Pak. Saya kalau Jumat pagi bagi nasi ke pinggir jalan, pakai mobil kepedulian sosial Tausiah Hati, bawa tikar, di pinggir jalan gelar tikar, saya kasih nasi, pemulung sekarang ada 180 pemulung itu saya bina di pinggir jalan. Sebelum menerima nasi, saya ajari sholat di pinggir jalan. Dakwah itu menjemput, jangan diminta. Kadang kalau kita tidak diminta nganggur di rumah, bukan. Menjemput. Seperti Rasulullah menjemput dakwah itu. Akhirnya apa? Dah. Dari 180 yang pakai kudung sekarang 90 Pak.
ibu-ibu itu, bapak-bapak. Tapi syarat dapat nasi ya itu, ikut pengajian cuma 7 menit di pinggir jalan. Udah selesai. Dan mereka itu apa? Ada sekitar 50 yang ikut wakaf tanah. Satu orang itu 1 juta. Pak, 1 hari cuma mendapat 10.000 ya Pak. Ini. Ya sudah 1 bulan cicikan 10.000. Berarti 10 bulan 1 juta. Kenapa saya mencari orang-orang miskin untuk ikut wakaf tanah? Supaya nanti pesantren yang saya buat itu ada tangisan dan doa dari orang-orang miskin, dari orang-orang yang dia itu tulus sehingga pesantren itu bercahaya. Ini. Kalau yang dekat UMY itu nanti pesantren sekolah tahfidz ya, gratis semua nanti. Gratis semua. Inilah kekayaan kita. Bukan kita punya mobil, punya ini, bukan. Kekayaan kita itu ketika kita itu bisa membuat sebuah kebaikan yang itu mengajak ke akhirat, dekat dengan Allah, itu berjamaah. Dan pesantren saya Pak, insya Allah semua pengurus saya kasih surat hitam di atas putih. Siapa yang buat, siapa yang berdonasi, siapa yang donatur, siapa pengurus, siapa pendiri, jangan pernah mengatakan bahwa itu pesantren saya. Jangan pernah, itu bukan milikmu. Milikmu, pesantren itu kalau kamu sudah mati, itu milikmu. Jadi nggak ada perpecahan Pak nanti. Tidak ada ambisi. Jadi saya pendiri. Saya nggak pernah, itu pendiri, saya yang cari dana, enggak. Pesan itu amanah. Amanah yang itu untuk umat. Kita boleh mengakui itu pesantren saya yang membuat saya kalau kita sudah mati. Selesai Pak. Di Sambigaluh juga gitu, lantai 3. Nanti di sana saya buat tempat untuk manah, untuk berkuda. Insya Allah. Dan gratis semuanya. Ini kekuatan berjamaah. Dan tempat saya itu nanti apa? Tidak cuma tausiah hati. Yayasan saya kan namanya tausiah hati. Nanti di pesantren ada kantor. Mungkin kantor Yayasan Masjid Diponegoro bertempat di pesantren saya. Jejer kayak Pak. Mana lagi jejer-jejer. Sehingga sinergi. Kekuatan dakwah, ukuah itu kuat. Tidak sendiri-sendiri. Ini loh yang saya inginkan. Jadi kekuatan Islam itu kuat. Jadi pesantren itu bukan milikku, bukan satu bendera, tapi itu banyak bendera, tapi mempunyai visi misi bahwa ruhnya itu adalah dakwah, mencerdaskan dan memikirkan umat. Seperti Rasulullah itu memikirkan umat. Itu saja. Gak usah dibesar-besarkan. Yang penting kita dakwah, reaksinya. Memuliakan umat, menjadi pelayan umat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dikasih 15 menit, lebih 4 menit. Ngapunten, besok kalau ada waktu saya bisa silaturahmi lagi. Kalau diundang pengajian umum saya siap. Kalau saya diundang jangan menyiapkan uang. Ya, saya enggak mau. Siapkan amplop saja. Ibu kalau di sini ada anak yatim piatu, Ahad pagi bawa ke rumah saya. Saya itu setiap bulan menyantuni anak yatim piatu. Berapapun itu banyaknya saya santuni Pak. Karena agama itu seperti itu. Apa artinya sholawat berpanjang-panjang, membaca sholawat. Kalau kita, tetangga kita, anak sebelah kita, bapaknya meninggal, kita nggak mau menyantuninya. Itu namanya bukan sholawat. Sholawat itu ketika ada yang kelaparan kita memberi, ketika ada anak yatim piatu kita mengangkat, itulah sholawat. Ngaji gini sholawat, jadi bukan cuma dilesankan. Sehingga Rasulullah itu nanti bangga, senyum. Jangan Rasulullah itu malah menjauh, walaupun kita banyak sholawat, tetapi tidak memperhatikan tetangga kita yang kelaparan, orang sakit dibiarkan, itu bukan sholawat Pak. Bukan itu sholawat. Maka monggo Pak, setiap Ahad pagi tempat saya ada kajian tausiah hati, memperbaiki hati, mencerdaskan umat, dakwah dari desa pelosok ke pelosok, yang itu nanti ada usaha ekonominya untuk menguatkan gerakan dakwah kita. Datang dapat snack, tapi kalau puasa snacknya nggak ada. Ya. Mudah-mudahan manfaat, barokah, mari kita bersama-sama bawa berita akhirat di dunia, sehingga dunia itu nanti bisa melayani untuk kebutuhan akhirat.
Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.